makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani itu saake jare wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat, mergo sing ditandur mboten apa muktad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye kaya gak adil. Mbah Mun tuh hanya guyon-guyon gitu, mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, cara kowe wajib gak? Ya nek jenengan muni wajib, kula muni wajib, nek mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare Mbah Mun, ora iso kowe kudu melok nek muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelokno aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'ala man huwal qudwah lihadil ummah ay yuftiya bima huwal aslah lihadil ummah. Jadi orang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al aslah lihadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al qudwah lihadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dhewe katanya. Terus tak tanya lagi, ma huwal aslah lihadil ummah itu wajib napa mboten? Kakao cengkeh ini sida wajib zakat apa mboten? Ya karek kue. Nah dulu saya iskal sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya faham, muridnya tidak faham. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini, kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, asmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Nah pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahhab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan, hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muktad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye toh kiai? Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin terus wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum itu. Wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yaruddu mardahum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini, setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik, sakjane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kabudut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Saya bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa sawah Tegal karena nggak bisa sedekah. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta gitu. Kemana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, harus dibayari
sama Imam Malik ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak, pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta, karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram, ada yang mengatakan 4,20 gram. Pernah saya hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal, kiai-kiai melarat sing tak bela ora tau nyangoni, kiai sugih nyangoni terus, mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai sugih ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih orang dipopo kan gitu. Terus bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah, karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan, jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya, perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimat madhin, karena Israel maknanya hamba Allah. Sehingga ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel. Sekarang enggak, Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i kok ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh kalau bahasa dulu. Piye hukumnya kafir? Makruh. Hukumnya syirik? Makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Makruh. Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Sehingga Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, al-Kufah la tafi, wong Kufah itu ora tau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain ngintikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terus jadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan banyak, dari satu peti dipindah ke peti lain. Cara sekarang mungkin